Pada waktu saya di Solo itu saya fokus ke desainer. Desainer membantu om saya sebagai konsepnya, om misalkan punya punya konsep barang, kemudian saya desain, kemudian saya konsepkan, kemudian bikin sampelnya. Saya bikin sampelnya, sampel kemudian saya bikin ke supplier, difoto, kemudian saya kirim ke buyer. Nah, ngirim ke buyer itu saya melalui email. Nah, kemudian perjalanan waktu saya diminta Om untuk belajar tentang blog. Pada waktu itu ada blogger ya, ada komunitas blogger, kemudian saya masuk ke komunitas blogger tersebut. Nah, saya belajar tentang SEO. Nah, alhamdulillah dari SEO itulah saya mengerti tentang bagaimana eh, memasarkan suatu produk yang ada di Indonesia itu keluar. Nah, dari saya belajar tentang SEO itu, alhamdulillah pada waktu itu eh, saya sudah keluar dari Solo, saya pamit ke om saya, kemudian saya diizinkan membangun usaha sendiri. Pada waktu itu saya bermain ke produk-produk craft yang ada di Jogja. Saya bersyukur bahwa alhamdulillah saya tinggal di Jogja, di mana di Jogja itu ada teman-teman saya tahu ada Malioboro, kemudian ada Kasongan, kemudian ada apa namanya? Ada kampung wisata di sana gitu. Nah, itu mempunyai karya-karya yang banyak banget. Bahkan di Malioboro itu banyak produk-produk handicraft yang kualitasnya tuh keren banget. Nah, pada waktu itu saya coba eh, di Meringharjo itu ada di lantai 2 dan lantai 3 itu adalah pusatnya kerajinan-kerajinan. Nah, pada waktu itu saya koordinasi. Ini objeknya kami adalah saya menemui pengrajin-pengrajin, kemudian yang mereka itu ternyata sudah punya foto, mereka sudah punya video, gitu kan, disimpan dalam hard disk atau disimpan dalam pada waktu itu masih CD ya, disimpan di masih CD. Nah, ketika saya menyampaikan, Bu, boleh nggak saya ikut, apa namanya, ikut menjualkan gitu? Itu rata-rata boleh gitu loh. Tetapi karena saya belum punya portofolio, ketika saya menyampaikan, Bu, bolehkah saya ikut menjual produk Bapak atau produk Ibu? Bolehkah itu? Ya boleh. Nah, itu ada beberapa pengrajin yang welcome, ada beberapa pengrajin yang nggak welcome. Saya mencari pengrajin yang welcome gitu loh. Kemudian saya buatin websitenya, kemudian saya buatin sosial medianya, saya buatin YouTube-nya. Alhamdulillah pada waktu itu eh saya ke Kasongan, eh, ada satu barang ya, lampu ya, lampu kerajinan lampu. Kalau teman-teman tahu ada apa namanya kelapa, ada kelapa itu kan ada manggar. Kalau bahasa Jawanya itu manggar ya, yang apa namanya, yang bentuknya panjang itu ada manggar. Kemudian kalau dipecah itu ada bunga-bunganya kelapa. Nah, manggarnya itu kan keras. Nah, sama orang Bantul itu dipakai untuk apa namanya, lampu, kerajinan lampu. Wah, itu keren banget, asik banget, indah gitu loh. Jadi untuk lampu tidur itu bagus banget. Nah, kerajinan lampu ini harganya di Kasongan itu 150.000. Harganya, harga satu piecesnya 150.000. Nah, kemudian saya coba, saya foto, kemudian saya tampilkan di website. Foto juga apa adanya, belum secanggih sekarang ya gitu. Saya tampilkan di website. Nah, kemudian saya optimasi. Alhamdulillah, saya pada waktu tiba-tiba itu ada kontak dari buyer dari apa dari Prancis yang salah. Dari Prancis, kemudian datang, dia telepon saya, tapi ketika telepon itu dia bilang, Edi, saya sudah ada di Jogja, saya sudah melihat website kamu, sekarang saya minta mau ke tempat workshopmu gitu kan. Nah, ketika saya jemput customer, buyer, itu saya jemput di Bandara di Sucipto, kemudian saya ajak makan, kemudian saya ajak keliling ke Kasongan. Nah, pada waktu itu saya sama pengrajin itu sudah ada deal bahwa nanti kalau ada buyer, seolah-olah saya pemiliknya. Karena saya memposisikan adalah saya pemiliknya, atau saya memposisikan posisi bisnisnya adalah eh, saya beli barang di tempatnya pengrajin, harganya sekian, kemudian saya jual sekian. Itu sudah ada kesepakatan. Jadi konsumen, maaf, pengrajin tahu bahwa saya ngambil di dia 150.000, saya jual 300 ribu kalau nggak salah. Saya ambil 100%.
Nah, kemudian buyer, maaf, pengrajin setuju dan nggak ada masalah pada itu kan udah ada kesepakatan. Nah, kemudian saya antar, kemudian terjadilah transaksi. Alhamdulillah pada waktu itu saya menjual dua kontainer lampu, lampu pancung namanya, lampu pancung untuk ke Perancis. Kemudian ada kontrak dengan Perancis, itu saya disuruh menyiapkan per bulan sekian kontainer. Nah, yang saya kerjakan adalah pemasarannya menggunakan menggunakan SEO. Nah, pengalaman itu saya duplikasi lagi. Ternyata ketika ada duplikasi, nggak semudah yang pertama gitu. Karena apa? Ada beberapa hal yang ternyata ketika saya lihat keberhasilan yang pertama itu karena ada faktor. Faktor pertama adalah saya share ya. Saya nge-share apakah sudah kelihatan? Mohon responnya. Apakah yang saya share sudah kelihatan? Sudah. Oke, Pak, siap. Oh, ini ada ya. Oke. Nah, faktor yang kemarin yang menyebabkan salah satunya adalah keberhasilan kami adalah ternyata antara saya dengan apa namanya dengan supplier itu sudah kenal secara personal gitu loh. Tapi ketika saya duplikasi ke produk lain belum tentu berhasil karena saya harus memahami apa namanya harus memahami market sorry saya harus memahami kenal terlebih dahulu siapa dengan kita itu berjualan dengan siapa kita berpartner dengan siapa ini salah satu yang menyebabkan saya harus merubah materi saya harus merubah cara berbisnis saya. Nah, sebelum saya sampaikan berkaitan dengan ekspor, mohon izin saya sampaikan beberapa hal yang menjadi cara berpikir kami gitu kan. Oke, ini sudah kelihatan ya Pak ya, teman-teman, yang berkaitan dengan pilar pondasi. Jadi saya mencoba memainkan suatu metode berbisnis yang guru saya mengoreksi saya tuh gini. Ed, eh, pada waktu itu saya fokus ke ekspor. Tetapi ternyata ekspor itu keuntungannya besar, tetapi tidak bisa dijadikan bulanan misalkan. Apalagi ketika ada masalah dengan pakai perang Ukraina kayak gini. Ini ternyata berefek pada ekspor impor gitu loh. Nah, beberapa tahun terakhir saya punya guru yang ada di Bandung, dia menyampaikan sebelum kamu ekspor itu usahakan pondasi itu jalan dulu gitu loh. Pondasi kehidupan itu clear dulu gitu. Jangan langsung main ke ekspor. Maka tahapan untuk bermain luar negeri itu ada stepnya. Step pertama itu guru saya menyampaikan bermainlah pada produk-produk yang effortnya kecil gitu loh. Effortnya kecil tapi keuntungannya rutin. Keuntungannya cukup besar dan rutin. Dan saya keterlibatan saya di dalam bisnis itu tidak terlalu banyak. Nah, akhirnya saya menemukan salah satunya adalah saya untuk pondasi kehidupan, pondasi keluarga, saya mengambil market adalah menggunakan Etsy. Saya menjual produk digital, kemudian saya menjual produk-produk yang editable, yang ketika saya apa namanya ketika saya upload, kemudian buyer membeli,
saya tidak terlibat gitu loh. Jadi begitu buyer membeli, download selesai, bayar selesai gitu kan. Jadi saya tidak perlu apa namanya, saya tidak perlu terlibat secara langsung. Nah, saya belajar bagaimana produk apa sih yang bisa laris di marketplace Etsy misalkan. Kemudian di eBay yang mana gitu loh. Dulu saya berpikir bahwa jualan di market luar tuh susah, susah banget gitu loh. Saya pikirnya gitu loh, karena mungkin keterbatasan mengenai bahasa Inggrisnya, mungkin keterbatasan ilmu gitu, banyak hal. Nah, tapi ketika saya terjun ke sini, ternyata, oh ternyata ada caranya tuh. Bahkan nanti saya saya kasih tip kepada teman-teman ya, bagaimana kita ngirim barang ke luar negeri, sampel ke luar negeri itu gratis gitu loh. Bagaimana mengaksesnya? Saya kasih tahu tuh, tolong diingatkan nanti ya. Nah, sama dengan yang di sini, bahwa ternyata saya harus bermain ada untuk bermain di ekspor itu kalau pondasi keluarga saya belum selesai ya jangan dulu gitu loh. Saya harus mempunyai tahapan. Tahapan saya adalah yang pertama adalah bermain Etsy. Nah, Etsy adalah satu produk, asal kita mengambil satu produk, yang produk ini ketika saya jual, saya tidak terlalu banyak effortnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bermain artwork, remote job gitu loh, remote job yang saya bisa setiap hari itu bisa hunting, hunting jasa, kemudian saya hunting sesuatu yang bisa saya mainkan. Nah, eh, karena hari ini saya tidak bicara tentang artwork terlalu dalam, karena saya hari ini bicara tentang ekspor. Nah, tahapan yang saya lalui adalah saya selesaikan dulu pondasi kehidupan saya dulu. Dari mana? Dari Etsy, dari affiliate misalkan, dari kemudian sampai ini akan menjadi sesuatu yang besar. Kemudian saya bermain artwork untuk mencari job-job luar negeri, termasuk saya mendapatkan apa namanya info perusahaan-perusahaan yang bermain atau membutuhkan jasa-jasa saya gitu kan. Nah, kemudian saya bermain POD. POD itu adalah print on demand. Nah, itu saya jelaskan pada posisi yang lain. Nah, itu adalah tahapan saya sebelum bermain ke ekspor. Karena apa? Karena pada waktu itu ketika bermain ke ekspor ada beberapa hal yang harus saya tumbuhkan gitu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan ekspor itu yang pertama saya ini materinya. Nah, yang pertama adalah saya bagaimana saya mendapatkan supplier. Nah, supplier ini sebenarnya ada dua metode. Metode pertama adalah kalau saya sudah kenal duluan suppliernya, saya nyari buyernya. Metode yang kedua, saya sudah punya buyernya, saya cari suppliernya, gitu kan. Nah, untuk yang cara pertama adalah saya sudah punya suppliernya, kemudian saya nyari buyernya. Nah, kalau misalkan saya sudah punya suppliernya, itu saya akan melihat yang pertama adalah kapasitas. Kapasitas per bulannya berapa? Kemudian, nah, kapasitas ini saya biasanya minta laporan atau buktinya seperti apa gitu. Karena apa? Karena beberapa kali saya itu kena supplier, Mas Doni juga di sini juga pernah kena supplier ya. Nah, supplier itu kadangkala menyampaikan informasi kepada kita itu nggak utuh gitu loh. Katakanlah misalkan begini, eh, saya dulu apa sampai berbulan-bulan tuh nyari supplier. Saya sudah punya bayarnya bagus, kemudian saya nyari suppliernya itu nggak dapat dapat, karena hampir semua supplier itu ketika ditanya, kamu bisa bikin kayak gini nggak? Oh bisa. Kamu bisa bikin kayak gini? Oh bisa. Berapa kapasitasmu? Berapapun bisa itu. Nah, bisa itu kalimat yang apa namanya belum jelas gitu, yang kita betul-betul harus harus melihat secara utuh, secara dalam gitu. Karena hampir semua rata-rata ketika saya nyari supplier itu, ketika saya tanya kapasitasnya berapa, kemudian kualitasnya bagaimana, itu saya cek. Nah, berkaitan dengan kualitas, ini ada beberapa hal yang biasanya saya lihat. Yang pertama adalah menyesuaikan dengan negara atau standar buyer. Jadi kalau misalkan mengenai kualitas, saya tanya dulu kualitasnya dia seperti apa. Kemudian kalau misalkan saya sudah punya buyernya, saya minta kepada buyer
standar kualitas Anda itu seperti apa. Karena biasanya untuk buyer itu sudah punya tim QC ya, tim QC-nya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian saya juga akan cross check dengan kualitas yang beliau inginkan. Nah, yang ketiga, biasanya saya ngecek tentang legalitas. Legalitas seperti apa? Legalitas yang berkaitan dengan surat izinnya bagaimana, posisinya bagaimana. Yang paling terakhir ya saya cek adalah ownership. Nah, ini penting banget bagi saya adalah berkaitan dengan karakter dari si owner. Karena kita ini kan pengennya kerjasama itu kan jangka panjang, inginnya ekspornya itu kan jangka panjang gitu loh. Dia berapapun nanti bayar beli, kita tetap dapat keuntungan gitu kan. Nah, saya selalu melihatnya adalah berkaitan dengan positioning. Positioning ini adalah begini. Kan ada dua macam, tolong koreksi Mas Doni ya, kalau saya salah. Ada dua macam posisi dalam ekspor. Ada yang trader, ada yang trading. Istilahnya saya lupa ya. Tapi yang jelas begini. Yang pertama adalah barang dari buyer berapa, kemudian saya jual ke, sorry, barang harga dari supplier berapa, kemudian saya ngambil keuntungan selisihnya. Misalkan harganya 150.000, kemudian saya jual 300.000, maka yang selisihnya itu milik saya. Nah itu posisi yang pertama. Tapi biasanya kalau seperti ini, itu ketika ada komplain, ketika ada masalah, itu yang nanggung resiko juga kita gitu loh. Ya contoh misalkan kayak dulu tahun berapa saya lupa. Itu kita jual furniture. Furniture ngambil di Jepara sama ngambil di Klaten pada waktu itu. Ngambil, kemudian kita kuisi, ternyata kadar airnya itu ini apa namanya tinggi banget. Yang harusnya kadar airnya 15%, ternyata itu 25%. Sehingga sampai negara Amerika kayunya itu melengkung, gitu, kayunya melengkung. Nah, pada waktu itu akhirnya dikomplain. Komplain akhirnya dibakar. Satu kontainer dibakar oleh Amerika karena apa barangnya nggak bagus gitu kan. Nah pada waktu itu karena dikomplain ya yang nanggung ya kantor gitu loh, kantornya om saya. Nah itu adalah ketika posisi pertama adalah sebagai eksportir, kita ngambil barang ke supplier kemudian kita jual ke apa namanya ke buyer. Nah surat izinnya, legalitasnya itu milik kita. Nanti kita kerjasama dengan forwarding. Nah, itu posisi pertama. Posisi yang kedua adalah harga dari buyer berapa, sorry, harga dari supplier berapa, kemudian kita jual apa adanya. Nanti kita dapat fee. Nah, contoh nanti ada produk saya yang apa namanya lapisan dinding itu, yang wood cladding. Wood cladding itu saya ngambil barangnya dari Wonosari, harganya berapa itu saya ini terserah mereka. Ya, saya dapat 10%. Saya dapat 10% dari apa? Dari omset. Nah, kemarin satu kontainer harganya kurang lebih 600 jutaan lah. Nah, 10%-nya berapa? Nah, itu karena posisi saya adalah trading, adalah saya mendapat fee dari nominal omset, kemudian pengirimannya dan menggunakan legalitas beliau, maka ketika ada masalah seperti kemarin, ada masalah dari Jepang itu, komplain dia dengan kualitasnya, ya saya tidak masalah gitu loh. Apa dalam arti saya tidak menanggung resiko gitu loh. Nah, kalau saya ini karena saya itu fokus di digital marketing, nah, saya nggak mau ribet gitu loh. Saya nggak mau ribet ke ngurusi ngurusi masalah kualitas, masalah pengiriman, kemudian masalah forwarding. Saya nggak mau ribet gitu loh. Karena ngurusi forwarding kan juga cukup cukup panjang gitu loh. Sehingga saya memposisikan adalah sebagai tanda kutip afiliat lah atau broker lah gitu ya. Nah, posisinya trading lah. Saya lebih suka posisikan seperti itu gitu. Nah, maka kenapa saya sekarang bikin channel gitu kan. Kemudian saya sharing tentang digital marketing. Salah satunya adalah kami pengen fokus membantu pemilik produk yang punya produk dengan kualitas ekspor. Ayo kita kerjasama, saya pasarkan. Saya pasarkan atas nama jenengan, saya pasarkan atas nama Anda, saya main fee aja. Nah, itu bagi saya lebih 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 nyaman. Karena apa? Karena tidak saya tidak punya keterbatasan untuk mengoreksi atau
saya punya keterbatasan yang berkaitan dengan apa namanya banyak hal. Maka saya lebih suka mengamankan posisinya di situ. Nah, kemudian yang berkaitan dengan kalau sudah selesai, maka kapasitas sudah selesai, kualitas oke, legalitas aman, ownership-nya bagaimana. Nah, ini yang poin nomor 4 inilah yang paling banget saya hati-hati. Karena apa? Karena seringkali eh, saya ini seringkali teman-teman lah, saya juga pernah alami itu saya ditelikung oleh ini Kak, kualitas dari suppliernya gitu loh. Karena saya posisi saya sebagai marketing, ketika saya mendatangkan buyer ke supplier, terjadi deal, kemudian order kedua saya nggak diajak atau saya nggak apa namanya nggak dilibatkan. Padahal saya tetap maintenance gitu loh. Atau langsung potong kompas. Si supplier memberikan diskon kepada buyer dengan menghilangkan jatah saya gitu loh. Nah, buyer juga senang juga gitu. Nah, itu salah satu yang beberapa kali saya alami. Nah, tapi kalau ini kerjasama jangka panjang, nah itu salah satu yang perlu kita clearkan. Nah, kemudian saya nguncinya adalah ketika secara supplier sudah clear, maka biasanya saya pastikan apakah supplier ini bisa membuat sampel. Nah, bisakah membuat sampel? Nah, sampel ini biasanya saya mintakan. Nah, biaya sampelnya bagaimana, kemudian waktu pengerjaannya bagaimana, kualitas sampel bagaimana. Nah, teman-teman, eh, ini yang jarang diketahui oleh eh, pemain ekspor atau kita lah. Saya main ekspor itu dari 2010-an bersama Om. Kemudian fokus ke digital marketing untuk ekspor maupun dalam. Nah, selama ini saya sendiri pun mengalami adalah ketika saya ada orderan dari buyer luar negeri, buyer itu selalu minta sampel. Nah, ngirim sampel ke Amerika itu belum tentu deal. Kita ngirim ke Amerika itu belum tentu deal. Karena buyer masih mempelajari tentang kualitasnya banyak hal. Sekali ngirim itu kan mahal biayanya. Ya jutaan itu loh kita ngirim sampel itu. Nah, saya tuh baru ngerti, itu beberapa waktu yang lalu tahun 2024 kemarin. Saya tuh baru ngerti gitu loh. Ternyata kita ini punya pemerintah yang di mana pemerintah itu, pemda-pemda itu, khususnya dinas koperasi sama dinas perdagangan, itu ada subsidi free ongkir. Jadi bulan November tahun 2024 kemarin, itu saya didatengin oleh dinas. Mereka bercerita bahwa Mas Edi ada free ongkir, subsidi ongkir 500 juta yang belum terpakai. Ini dipakai apa? Gitu. Dia nanya ke saya gitu. Loh, saya kaget. Subsidi ongkir seperti apa, Pak? Saya nanya seperti itu kan. Saya baru ngerti ternyata pemerintah itu di Pemda itu ada support untuk UMKM yang pengen mengirim sampel ke luar negeri atau dalam negeri itu disubsidi ongkirnya gitu. Nah itu kan solusi banget gitu loh. Nah saya kaget loh ada tuh Pak, ada per bulannya sekian. Wah saya kaget. Nah ternyata gimana cara mengaksesnya gitu kan. Nah ternyata cara mengaksesnya termasuk mudah. Nah, setiap Pemda atau setiap daerah punya punya aturan main sendiri-sendiri. Tetapi subsidi ongkir itu ada ternyata. Nah, inilah saat ini sebenarnya kalau teman-teman tidak hanya masalah remote job ya. Jika teman-teman mau yuk kita bisa ekspor. Saya senang dengan saya banyak belajar dengan Mas Julio ekspor gitu ya. Atau Ibu siapa kemarin itu. Nah, ternyata untuk mengirim barang ke luar negeri itu kita ada subsidi ongkir loh. Yang itu solusi banget gitu. Karena kita bisa mengaksesnya, kemudian kita bisa memberikan sampel ke luar negeri secara luas, gitu. Jadi tidak menjadi halangan, gitu. Contoh ya, di Jogja itu ada namanya kerajinan kayu batik. Kerajinan kayu batik itu kalau saya ngambil di Wonosari, di suppliernya langsung, itu harganya 175 ribuan. Paling bagus itu 200 250 ribuan lah. Itu udah bagus banget.
Teman-teman bisa cek di eBay, teman-teman bisa cek di mana, di Etsy. Harganya berapa? Harganya 3 juta, 3 jutaan, 2,5 juta, ada 2 jutaan dulu. Pengiriman dari Jogja ke Amerika menggunakan DHL, menggunakan apa, itu kurang lebih 300 sampai 500 ribuan. Masih masih untung gitu loh. Apalagi kalau kita bisa menggunakan subsidi ongkir tadi. Itu kan solusi banget. Jadi ternyata barang-barang di Indonesia itu yang mungkin hanya biasa saja, tapi nilainya besar loh. Itu bisa bisa kita jadikan apa namanya? Kita bisa jadikan alternatif gitu. Jadi ternyata banyak teman-teman yang tidak tahu ada fasilitas dari negara yang bisa kita manfaatkan. Memang sosialisasinya kurang. Ya mungkin ya beliau-beliaunya mungkin sibuk sehingga sosialisasinya kurang gitu loh. Tapi saya baru ngerti gitu loh. Saya baru ngerti itu mah justru ya luar biasanya saya yang disalahkan gitu loh. Loh, saya bilang loh, sosialisasinya gimana Pak gitu. Tapi tapi ya sudah, saya nggak berani ngelawan. Tapi ya biarin lah. Nah, tapi ini solusi itu loh. Solusi bagi kita, bagi kalau kita mau ekspor, kita ada banyak kemudahan. Termasuk saat ini habis ini saya ceritakan bagaimana saya mendapatkan buyer. Nah, itu langkah-langkah saya bagaimana saya mendapatkan supplier. Kemudian yang saya lakukan adalah yang berkaitan dengan kalau sudah suppliernya dapat, yang saya lakukan adalah bagaimana saya mendapatkan buyer. Cara mendapatkan buyer, mohon maaf saya minum dulu. Bentar. Nah, cara saya mendapatkan buyer itu yang pertama saya apa namanya, ada beberapa metode. Eh, Saya menggunakan suatu website atau marketplace di luar negeri yang memang sudah banyak pelanggannya, sudah banyak trafficnya, misalkan seperti Amazon. Saya menggunakan Ina Export ID atau Etsy.com. Nah itu tempat-tempat saya menaruh barang-barang saya. Saya upload barang-barangnya di sana, saya list yang biaya murah yang mana. Kalau yang Amazon agak mahal, kita ngelisting tuh mahal, agak mahal. Kalau teman-teman punya produk kemudian di listing, harganya cukup mahal. Atau teman-teman bisa membuat website sendiri, website apa namanya, website bisnis. Nah, ini ada saya share. Bentar, bentar, bentar. Sebentar, bentar, bentar. Nah, ini contoh beberapa website yang saya gunakan untuk ekspor. Ini punya teman saya, bukan saya, tapi ini yang membuat website saya. Ini websitenya untuk ekspor. Nah, ini kalau websitenya saya pesen ya, saya pesen ke temen. Kalau nggak salah kemarin harganya berapa ya? 2,5 atau 4,5 juta gitu loh. Tapi kelebihan dia dibantu untuk SEO-nya. Nah, ini ketika buyer ke klik langsung menghubungi ke WhatsApp mereka. Nah, ini salah satu website yang saya gunakan, contoh untuk mereka. Kemudian ini punya saya sendiri. Ini sellowood.com. Ini website yang saya gunakan untuk ekspor. Ya, ini saya pesannya juga di tempat yang sama. Nanti teman-teman yang pengen pesan untuk ekspor, kemudian dibantu apa SEO-nya, termasuk dibantu cara nyari bayarnya, nanti saya share di grup jauh. Nah, ini yang saya gunakan, saya lakukan kalau saya mau nyari buyer.
Kelihatan ya teman-teman? Oke, sebentar. Ini saya simulasi pada teman-teman eh, bagaimana cara kami untuk memasarkan suatu produk. Bentar. Oke, bentar. Nah, yang saya lakukan itu ketika saya punya produk, tetapi saya belum tahu ini manfaatnya apa, ini goalnya apa, kemudian manfaatnya apa saya belum tahu, saya gunakan seperti ini. Nah, ini saya gunakan ChatGPT biasanya. Saya sampaikan GPT, saya ada. Nah, pada waktu itu eh, teman saya menyampaikan bahwa kapasitas beliau itu adalah 2 kontainer. Ya, saya eh, saat ini itu ekspor atau mencari buyer luar negeri, baik untuk apa namanya, untuk remote job maupun untuk ekspor ya. Alhamdulillah tuh saat ini banyak dimudahkan, banyak sekali kemudahan yang eh, apa namanya, yang Allah berikan menggunakan salah satunya adalah teknologi pertumbuhan teknologi. Ini contoh yang sering saya gunakan adalah misalkan seperti ini, saya ada produk wood cladding dengan kapasitas 2 kontainer per bulan. Biasanya saya untuk riset awal itu saya menggunakan ChatGPT. Supaya saya mendapatkan gambaran, contoh seperti ini. Saya ada produk wood cladding dengan kapasitas 2 kontainer per bulan dengan bahan baku limbah jati. Berikan saya informasi manfaat dari wood cladding dan berikan saya gambaran perusahaan yang membutuhkan bahan baku tersebut gitu kan. Nah ini dia akan menggunakan menginformasikan. Nah, ini saya baca kemudian saya analisa. Nah ini manfaat-manfaatnya. Yang di bawah saya sampaikan adalah perusahaan apa yang membutuhkan. Nah, ternyata untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan wood cladding itu kayak kontraktor, kemudian desainer, apa namanya desain interior. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan gitu kan. Kemudian saya mencari lagi adalah misalkan kayak gini.
Nah, ini contoh. Kemudian saya nyari apa negara mana yang membutuhkan road gliding. Oh, contoh Amerika Serikat, misalkan Jepang, Cina, Eropa Barat, Australia. Oke, misalkan kayak gini ya. Nah, misalkan saya ngambil Amerika, karena kalau Amerika potensial. Cuman gini, eh, saya itu lebih suka market Eropa gitu. Kalau Jepang saya tidak berani. Kalau Amerika masih masih lumayan lah. Jadi kalau misalkan Amerika itu, eh, misalkan ada pemesanan selisih ya, selisih itu kok apa namanya, koreksinya itu 2 sampai 3 senti lah kalau misalkan dari Amerika. Spanyol lebih enak lagi. Kalau saya market saya bayangkan Spanyol. Kalau Jepang, nah itu nggak bisa anu, saya nggak berani ya. Kalau Jepang saya nggak berani. Karena kalau Jepang itu presisi, misalkan dia minta ukurannya 3 cm, 3 cm beneran. Lebih dari 3 cm nggak dibayar dia. Itu contoh Jepang. Jadi Jepang itu lebih 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 perfeksionis. Jadi kalau saya ada bayar dari Jepang, saya nggak berani. Kalau misalkan Australia, Australia itu ada negara bagian, ada negara bagian-bagian ini, aturannya beda-beda. Nah, kemudian saya kalau sudah punya analisa seperti ini, saya ngambil Amerika misalkan, saya akan mencari kata kunci. Jadi teman-teman, eh, Google itu memberikan punya mencatat tentang berapa banyak orang yang mengetikkan kata kunci. Jadi misalkan undangan pernikahan misalkan ya, itu eh, berapa banyak dalam sebulan yang mengetikkan kata kunci undangan pernikahan. Itu Google punya datanya. Nah, kalau untuk market Indonesia, saya mencari volume yang apa namanya minimal 500 ke atas. Jadi per bulannya 500. Kalau luar negeri beda lagi, karena kalau luar negeri ini salah satunya karena nilai transaksinya besar-besar itu ya. Kalau Indonesia kan kadang-kadang retail. Nah, ini contoh, ini adalah kata kunci yang sering digunakan oleh luar negeri. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah begini. Yang saya lakukan adalah saya main ke eh nih, Google Trend. Teman-teman bisa menggunakan Google Trend. Contoh ini saya copy, masukin di sini. Ini teman-teman bisa menggunakan Google Trend untuk melihat potensinya seperti apa. Nah, ini salah satu yang menjadi pertimbangan saya. Yang pertama adalah katakanlah bootlegging. Bootlegging ini dalam 30 hari terakhir ini ada yang nyari enggak gitu kan. 90 hari ini ada yang nyari enggak misalkan. Mati ya. Ini ada, kemudian nyari, oh ini sorry sorry sorry. Ini oh sorry. Ini seluruh dunia. Nah, ini tonton. Ini saya ganti seluruh dunia ke Indonesia. Saya cek dulu biasanya 30 hari terakhir. Selama 30 hari terakhir ini yang nyari stabil atau tidak. Oh, yang ternyata yang nyari Uni Emirat Arab, cocok nih saya. Kalau apa namanya, kalau Emirat Arab nggak terganggu oleh perang Ukraina. Kemudian saya cek lagi adalah 90 hari terakhir atau 3 bulan terakhir ini pencarinya banyak atau tidak. Kalau stabil, ini kan stabil di atas ya. Jadi kalau stabil di atas saya mainin. Tapi kalau apa namanya kayak yang warna kuning kayak gini saya nggak berani main karena flut apa namanya tingkat pencariannya cukup cukup tinggi. Nah kemudian saya cek lagi adalah setahun terakhir. Nah saya cek setahun terakhir itu ternyata posisinya cukup tinggi gitu kan, cukup tinggi. Nah, kemudian yang saya kerjakan adalah, oh ini bagus nih, kemudian negara mana aja. Nah, ini salah satu yang bisa saya mainin. Oh, ternyata ada Qatar, ada Yordania, ada Sri Lanka. Nah,
kita tinggal milih. Kemudian kalau sudah, oh saya sudah punya suppliernya, sudah bagus, food trading, kemudian kita cari kira-kira yang sering menggunakan atau yang membutuhkan food trading dari negara mana aja. Ternyata di sini ada mayoritas, ada Lebanon, ada Qatar. Oke, saya suka Qatar, jadi saya main Qatar. Nah, kemudian baru saya mencari aturan main di sana. Aturan main di sana, misalkan aturan main untuk ekspor di Qatar bagaimana, kemudian cara bayarnya bagaimana. Nah, itu salah satu yang saya cek lebih lebih dulu. Kemudian kalau saya sudah ketemu negaranya, yang saya lakukan adalah me- melalui beberapa hal. Yang pertama, saya akan mencari buyer di ITPC. Di apa namanya, di Indonesia ada ITPC, itu adalah list-list buyer. Kita bisa menggunakan itu. Dengan Anda teman-teman bisa masuk ke kemendak.go.id atasi strip ITPC. Nah, itu biasanya ada list-list buyer. Kemudian saya mandiri biasanya. Saya biasanya untuk nyari buyer, yang pertama saya adalah mencari list buyer eksibitor. Jadi misalkan seperti ini. Saya masuk ke Google, jadi saya akan ketikkan exhibitor list 2024 Qatar misalkan. Nah, nanti ini list-list ini nanti akan kita kita bisa dapetin apa namanya, perusahaan-perusahaan yang tahun 2004 itu yang pameran di Qatar. Sehingga kita punya emailnya, kita bisa nama punya perusahaannya gitu. Nah, ini kita buka, kemudian kita list satu-satu. Kita buka satu-satu supaya itu. Oke. Kita buka satu-satu, kemudian kita masukin emailnya, nomor perusahaannya, nomor teleponnya kita masukkan. Nah, itu kita mencari buyer, list buyer. Nah, ini satu-satu. Nah, saya punya metode yang sering saya gunakan itu untuk mendapatkan list buyer secara cepat. Yang ini saya gunakan, ini adalah tim kami membuat suatu apa namanya, membuat suatu cara supaya untuk mendapatkan list buyer tadi nggak apa namanya, tidak perlu satu-satu. Jadi langsung gitu loh. Nah, karena apa? Ini salah satu yang mempercepat. Karena kalau kalau kita buka satu-satu kan agak-agak panjang ya, gitu kan. Sudah saya buka dulu. Oke, ini salah satu yang saya gunakan, aplikasi atau software yang kami miliki untuk mendapatkan buyer luar negeri. Dalam mendapatkan buyer luar negeri ini berbasisnya adalah Google Map, sosial media, sama grup. Jadi setiap perusahaan itu kan punya Google Map. Hampir rata-rata semua perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri, itu pasti punya Google Map. Nah, di Google Map itu ada nama perusahaan, ada website, ada email, ada nomor telepon. Nah, kita bisa mengegrab, bisa dapetin nomor telepon itu. Nah, kalau kita ngopi satu-satu kan kelamaan ya. Nah, saya punya metode software untuk mendapatkan itu tadi. Nah, ini contoh, ini saya gunakan, kemudian ini sistemnya sudah jalan. Nah, ini lagi nge-grab di Australia kalau nggak salah. Jadi ini ceritanya, saya punya supplier, ada temen yang dia itu punya produk daun pisang, kemudian dia minta dicarikan bayarnya. Kebetulan secara kualitasnya dia punya kebun yang luar biasa di Lampung, kemudian kapasitasnya juga luar biasa. Saya cariin ininya apa namanya, bayarnya. Nah, yang saya gunakan adalah metodenya seperti ini. Saya akan menggrab suatu perusahaan di Australia untuk mendapatkan perusahaan-perusahaan apa aja yang membutuhkan daun pisang. Ternyata yang muncul adalah beberapa restoran Western di Australia. Misalkan. Nah, ini muncul nama-nama perusahaannya, saya percepat. Ini saya dapetin, ini nge-grab, ini biasanya ketika sistem ini berjalan kurang lebih mungkin seharian ya. Seharian. Nah, contohnya yang saya dapatkan adalah seperti ini.
hasil yang tadi ya, hasil yang tadi itu hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari Grab tadi. Ini negaranya Australia misalkan. Ini nama perusahaannya, sebelah kiri nama perusahaannya, kemudian sebelah kanan alamatnya, kemudian ini kotanya. Ini yang menarik ya teman-teman, menarik. Ini adalah websitenya. Ini adalah websitenya yang saya warna ya, saya warna kuning. Ini adalah websitenya. Websitenya ada enggak? Kemudian ada emailnya. Ini ada emailnya yang saya warna kuning juga. Ini ada emailnya yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan buyer di luar negeri yang kita bisa memberikan penawaran. Kita bisa memberikan penawaran kepada mereka tentang produk-produk kita yang bisa kita miliki, kemudian kapasitasnya kita berikan kepada mereka. Nah, ini ini hasil ya. Kemarin saya untuk daun pisang, saya cek ternyata ada Dubai juga membutuhkan, Australia membutuhkan, Perancis juga saya alhamdulillah sudah ada, kemudian Denmark. Ini adalah hasil dari Grab tadi. Karena kalau untuk mendapatkan buyer satu persatu kan wah, lama ya, lama. Kemudian saya fokus ke bisnisnya saja. Nah, kemudian alhamdulillah ada teman yang bikin sistemnya. Nah, ini adalah sistem yang bagaimana caranya kita mendapatkan buyer. Nah, kalau kita menggunakan data di ITBC bisa nggak? Bisa, karena itu juga update. Kemudian saya menambahkan value-nya untuk mendapatkan buyer itu adalah menggunakan sistem ini. Nah, setelah sistem ini saya dapatin, ini, misalkan nih ya, misalkan misalkan ini perusahaannya. Nah, ini adalah perusahaan yang membutuhkan salah satu produk saya. Nah, nanti saya akan ngecek websitenya, sosial medianya, kemudian fitur-fiturnya di dalam websitenya tersebut, kemudian karakter dari pengusaha seperti apa, kan saya cek supaya saya memberikan penawaran pada beliau itu tepat. Nah, itu adalah salah satu yang saya gunakan. Yang pertama adalah saya cari suppliernya, kemudian setelah saya cari suppliernya sudah ketemu, kemudian saya akan menentukan jenis marketingnya seperti apa. Saya menggunakan sosial media kah? Saya menggunakan website kah? Saya menggunakan websitenya atau marketplace-nya luar negeri kah? Atau saya menggunakan website saya pribadi? Kemudian yang ketiga adalah saya menggunakan cari buyer. Tahap ketiga adalah cari buyer. Cari buyer ini saya menggunakan beberapa metode. Saya mengambil data dari ITBC, kemudian mendekat, atau kemudian saya mencari list exhibitor. Kemudian yang ketiga adalah scrap data. Nah, setelah scrap data, yang saya lakukan adalah penawaran. Nah, penawaran ini biasanya penawaran ini saya sesuaikan dengan masing-masing buyer. Maka saya perlu melihat, mempelajari website dari apa namanya perusahaan buyer, saya lihat websitenya, kemudian saya cek, oh ternyata kebutuhan seperti ini, saya memberikan penawaran. Sehingga penawaran yang saya buatkan itu adalah cocok. Sama logikanya, memberikan penawaran, sama dengan logikanya ketika kita membuat cover letter di Upwork. Jadi sebelum kita membuat cover letter di Upwork, itu kita perlu mempelajari yang dibutuhkan customer itu seperti apa. Ada customer yang ketika menyampaikan di artwork itu dia nyari skillnya atau nyari solusi. Dia punya masalah, kemudian nyari solusi atau nyari skillnya. Jadi misalkan dia nuliskan skill, saya membutuhkan skill meta ads, maka kita menawarkan dengan skill kita. Tapi ada juga yang menuliskan kebutuhan itu masalahnya. Saya punya Facebook, misalkan ke suspend, saya butuh orang yang bisa memberikan solusi, misalkan seperti itu. Jadi yang kita tawarkan adalah solusinya. Kita tawarkan adalah kita datang sebagai problem solver-nya. Nah, sama dengan buyer luar negeri. Ketika kita memberikan penawaran kepada mereka, itu kita hadir sebagai problem solver memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang menarik di sini adalah begini. Ketika saya memberikan penawaran kepada mereka, itu via selalu menggunakan email. Email itu selalu saya pasang linknya, ada linknya, itu selalu saya pasang script, namanya Pixel sama Analytics. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun trust buyer. Kalau misalkan buyer itu sudah klik email saya, kemudian lihat website saya atau penawaran saya bisa melakukan follow up pada mereka.
Kalau mereka saya follow up secara email, kan anu apa namanya, kadang punya etika. Kita kalau terus-terusan email kan nggak sopan. Tapi yang saya gunakan adalah membangun trust. Membangun trustnya adalah begini. Ketika buyer itu sudah klik website saya, kemudian link saya, yang saya lakukan adalah bagaimana caranya ketika dia buka sosial media muncul perusahaan saya. Ketika dia buka YouTube muncul perusahaan saya. Sehingga apa? Buyer itu semakin semakin nih apa namanya semakin trust gitu loh. Nah, metode itu saya menggunakan remarketing atau retargeting. Jadi saya menghantui mereka melalui digital marketing. Jadi ketika saya apa namanya, ketika saya mengirimkan penawaran, itu selalu saya buat skrip supaya apapun yang dilakukan oleh buyer, baik dia buka sosial media, YouTube, buka media news misalkan, itu selalu muncul iklan saya. Itu selalu membuat membuat trust. Sehingga apa? Buyer itu tanpa merasa di follow up, itu sedang kita follow up semakin ada ketertarikan dengan kita. Nah, itu adalah salah satu yang sering saya mainkan untuk menggunakan bagaimana menciptakan market. Nah, sama demikian teman-teman yang sering saya gunakan, nggak terasa udah 1 jam. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan, silakan. Silakan resen, kemudian diperkenalkan, dibuka aja apa namanya audionya. Ya, silakan ada pertanyaan barangkali. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan jelas. Barangkali apa namanya ada yang kurang jelas nanti saya sharekan di rekamannya. Halo Pak, selamat malam Pak. Selamat malam Bapak kita. Ya Pak, saya baru mendalami tentang ekspor impor nih Pak. Terus terus saya juga mendalami freelancer dan itu kan Pak menyebutkan ada fondasi awal untuk kebutuhan keluarga nih Pak. Mengenai bahwa sebelum ekspor impor kita harus memenuhi kebutuhan keluarga kita dulu. Tentunya tentang eh, effort-effort yang kecil yang kita bisa hasilkan untuk kebutuhan keluarga kita. Nah, untuk memulai itu seperti apa deh Pak? Iya Pak. Eh, kebutuhan yang mau dipenuhi berapa Pak? Iya, Pak. Maksudnya Kebutuhannya ya jadi kebu- kalau kita kan ada namanya value di ya. kita masing-masing ada value, ada skill ya dari kita. Hmm. Terus untuk cara memasarkan dari skill kita untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga kita itu kita mulai dari mana itu, Pak? Ataukah dari kita membangun branding terus atau kita harus mulai dari mana dulu itu, Pak? Kalau Mungkin itu saya, saja, Pak. oke siap. Terima kasih Pak. Kita dari mana Pak kita? Saya dari Batam, Pak. Oh Batam. Oke. Iya, Pak. Siap. Saya manggilnya Bapak atau Mas nih enaknya nih. Saya juga dari Jawa nih, Pak. Oh Tapi Jawa. udah pindah dari 2004 2012 saya pindah ke Batam. Oh baik. Jadi kalau kalau tren di sini di Batam ini kan kita bertetangga dengan Singapura, dengan Malaysia Hmm. dan kebanyakan kawan-kawan di sini pun dia memilih untuk keluar, kita bekerja di luar daripada kita harus bekerja di dalam negeri itu, Pak. Jadi Oke. untuk kita bisa bekerja di dalam negeri, nah itu bagaimana untuk kita supaya bertahan dari ya keadaan sekarang nih Pak. Mungkin itu saja sih Pak. Hmm. Oke, oke teman-teman. Saya sudah saya pernah membuat video, Pak, membuat video di YouTube juga yang tip ekspor kalau nggak salah.
yang satunya di playlist freelancer itu apa namanya? Kalau kita itu sudah punya skill yang misalkan grafis, kemudian kita bisa apa namanya katakanlah skill nulis. Nah, saya itu gini, saya tuh jujur main remote job itu beberapa bulan terakhir. Tapi kenapa saya main main remote job kan gini? Kami Joko Kawruh itu punya agensi, Pak. Punya agensi digital marketing. Ada jasa Meta Ad, Google Ad, pelatihan digital marketing itu ada, Pak. Nah, kayak misalkan Meta Ads ya, jasa SEO misalkan. Jasa SEO itu kalau saya pasarkan di Indonesia itu apa namanya? Katakanlah per bulannya 3 juta gitu ya, per bulannya ya jasanya. Kalau saya jual ke perusahaan misalkan itu 3 juta. Nah, waktu itu saya tuh ngelihat ngelihat potensi yang ada di Amerika dengan skill yang sama SEO itu ternyata harganya lebih mahal. Jadi SEO itu dihargai di Amerika itu per dolar per jamnya itu $30 Pak. Per jamnya ya Pak, $30. Padahal dengan keahlian yang sama gitu. Sama ketika kemarin itu saya mengetahui tentang ini, tentang apa namanya? Tentang ada anak saya kan. Dia suka gambar, gambar pakai Adobe Illustrator. Nah, gambar dia kalau dijual di Indonesia itu harganya apa ya itu lah 5.000-an lah udah cantik lah misalkan. Tapi ketika dijual di Amerika gitu, itu hitungannya per jam gitu. $10, itu sampai segitunya gitu loh. Ternyata marketnya luar luar biasa gitu. Nah, akhirnya saya mau pelajari. Yang saya lakukan, saya lakukan begini. Kalau Bapak atau teman-teman punya skill sesuatu, coba masuk GPT, masuk ChatGPT ya, masuk tak praktekin ya, misalkan ya. Sudah kelihatan nggih, Pak kita? Ya, sudah, Pak. Oke. Biasanya saya masukkan GPT gini, Pak. Saya masukkan gini. Biasanya kalau saya gini, kemarin saya menuliskan apa namanya? Menuliskan saya menemukan job satu gini. Saya maunya kalian tulis artikel ya, khususnya review tentang review produk. Saya mencoba hunting di job Outlook, berikan saya gagasan atau ide apa yang bisa saya jual jasa saya, kalian saya di Outlook. Nah, ini contohnya. Nanti GPT akan memberikan kita ide atau gagasan apa namanya apa aja yang perlu kita masukkan. Misalkan penulisan artikel, copywriting. Nah ini adalah penjelasannya. Ini benar. Walaupun GPT ya, ini saya sudah ngalami sendiri bahwa
Betul, ternyata penulisan artikel itu baik. Saya itu membutuhkan jasa artikel itu banyak karena saya bermain SEO ya. Itu kalau di Indonesia se apa namanya 600 kata itu paling bagus tuh 30 ribuan. 30 ribuan apa namanya untuk tulis artikel. Kalau di Upwork itu bisa gede banget gitu loh. Itu bisa luar biasa gitu loh. Jadi kalau guru saya menyampaikan kalau nyari 70 juta per bulan tuh ya di Upwork lebih gampang gitu loh. 30 juta itu lebih gampang kalau di Upwork gitu. Nah, itu salah satu yang kenapa saya tertarik sekarang lebih banyak menggunakan market luar negeri. Salah satunya itu. Karena potensinya lebih besar, nilainya juga lebih besar gitu. Dan eh, salah satu yang paling saya senangi, kenapa saya main ke luar negeri adalah ketika di Indonesia ada sesuatu, katakanlah ada gempa, misalnya kayak kemarin dulu di Jogja, kemudian ada banjir, katakanlah sesuatu yang mudah-mudahan enggak ya, itu income tetap mengalir gitu. Karena apa? Pasar kita ada di sana gitu. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Plus, saya bisa punya aktivitas yang berbeda. Selama saya ada sinyal sama laptop, insya Allah dimanapun saya bisa bekerja. Nah, itu yang saya cari. Nah, yang pertama saya lakukan adalah saya masuk ke GPT, kemudian saya nyari keahlian apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian saya pahami, oh seperti inilah. Misalkan yang saya tertarik dalam misalkan copywriting misalkan. Nah, ini contoh gitu. Nah, ini saya menggunakan GPT menyampaikan bahwa saya tertarik dengan copywriting, kemudian berikan saya kata kunci yang pas untuk yang berkaitan dengan kata kunci copywriting. Tentunya nanti ini dirubah bahasa Inggris ya. Kemudian di Upwork itu kalau kita bermain di copywriting itu harganya $19 hingga $45 per jam. Nulis artikel, Pak. Nulis artikel, review produk, ini nanti kita dihargai 19 sampai $45. Nah, tentu saja teman-teman ketika ketika sudah menentukan, oke, saya sekarang main ke copywriting misalkan. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah ketika sudah menentukan, yang pertama adalah bikin akun di Upwork, kemudian teman-teman perlu membangun personal branding. Nah, personal branding ini teman-teman bisa membuat di LinkedIn, di Medium, medium.com, kemudian di YouTube. Maka teman-teman silahkan membuat akun di tiga hal ini, di LinkedIn, Medium, sama di YouTube, menggunakan nama Anda, kemudian bangun personal branding. Silahkan sering menulis, sering melakukan review, tunjukkan Anda itu sebagai pakar yang ada di sana. Nah, kemarin anak saya baru 19 tahun, kemudian dia nggak mau sekolah, kemudian dia pengen terjun ke dunia lead job. Dia bikin akun LinkedIn tuh kalau nggak salah baru 2 mingguan lah. Lah tadi malam anak saya info bahwa anak saya itu di hire dari Afrika. Di hire ada perusahaan di Afrika, kemudian dia chat, diskusi panjang tentang value-value-nya gitu. Di mana dia dapat jobnya dari mana? Dari LinkedIn. Nah, untuk pembayarannya saya lebih cocok menggunakan Upwork karena lebih aman. Kalau Upwork ini lebih aman karena apa? Ada rekening bersama. Jadi Upwork itu akan menseleksi bayarnya. Buyer ini bagus atau tidak itu akan diseleksi oleh si Upwork, termasuk eh, buyer itu ketika mau job ke kita itu sudah memberikan kartu kredit sehingga pasti dibayar. Jadi kalau ada kode verified itu pasti dibayar. Itu salah satunya. Jadi LinkedIn, Medium adalah sebagai personal brandingnya, membangun trustnya, Upwork itu sebagai hunting jobnya. Itu Pak Tita, karena ada pertanyaan lagi.
Iya Pak, saya udah membuat akun di Upwork itu Pak, dan saya juga udah buat brandingnya di LinkedIn, tapi belum untuk yang di YouTube, masih 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 dalam proses tuh Pak. Sama yang di Mediumnya itu masih masih ya nanti saya coba nanti untuk membangun di Mediumnya. Iya, siap Pak. Oke, silakan Mas Arkam. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Edi. Salam kenal. Saya Arhan nih dari Bekasi. Suara saya kedengaran jelas nggak ya? Aman Mas, aman, jelas. Sir. Oh, oke, siap. Eh Sebelumnya saya sebenarnya pertanyaannya mirip kayaknya ya dengan Mas tadi ya Mas Gita ya. Cuman saya sedikit berbeda secara skill. Jadi saat ini saya sebagai karyawan swasta ya di daerah Jakarta dan saya sebagai data analis seperti itu. Ah, Nah, cuman apa namanya yang saya rasakan, saya kayak sepertinya kayaknya kurang cocok gitu. Nah, kalau misalnya tiap hari gitu ya, jam 9 sampai jam 5 harus kerja gitu full gitu kan. Nah, saya posisinya pas melihat videonya Pak Edi ya di ini di YouTube gitu ya, saya tertarik buat coba apa namanya tadi ya secara remote dan tadi juga udah sempat dijelasin sama Pak Edi untuk prosesnya seperti apa, membangun branding dan sebagainya. Nah, cuman yang saya tanyakan Pak Edi ya eh, sebetulnya proses untuk sampai akhirnya kita bisa menghasilkan income di sana itu berapa lama ya dan baiknya yang seperti saya ini yang pengen shifting sebenarnya saya pengennya ini ya apa namanya ya istilahnya pengennya kerja di rumah lah gitu ya resign terus saya bisa yang tadi ya bisa remote dan sebagainya tapi kan nggak bisa main asal resign aja jadi maksudnya harus butuh waktu kan berapa lama sih sebenarnya sampai akhirnya bisa nih kita membangun tadi ya pondasi yang tadi Pak Edi jelaskan gitu ya untuk keseharian seperti itu berapa lama durasinya terus tadi basic saya di bidang data gitu ya. Saya sebenarnya tertarik pas Pak Edi jelasin tentang ekspor terus pakainya Google Analytics gitu ya. Saya nggak asing dengan tools-tools tersebut gitu. Apa namanya? Ya mungkin next step-nya lah ya untuk bisa sampai ke ekspor gitu. Saya cari supplier dan sebagainya. Tapi yang saya tanyakan sebenarnya lebih ke tadi sih step yang bisa saya lakukan, saran dari Pak Edi baiknya seperti apa, biar saya bisa start nih dari sekarang, kayak gitu. Seperti itu sih, Pak Edi. Terima kasih. oke. Terima kasih Mas Arkam. Mas Arkam, yang pertama Mas Arkam apa namanya bersyukur bahwa teman Mas Arkam sudah ada fundamental gitu. Fundamental pertama adalah sudah ada di perusahaan, sudah punya gaji. Yang kedua adalah punya fundamental. Kedua adalah punya kemampuan ke data analis. Nah, kalau saya Mas Arkam punya target, punya target waktu kira-kira mulai menghasilkan berapa, mulai kapan menghasilkan itu mulai mulai diukur. Jadi kenapa gini? Alhamdulillahnya itu kan Mas Arkam saat ini masih ada kerja di perusahaan, paling tidak kebutuhan harian itu masih sudah ada gitu kan, sudah tercukupi lah, sudah aman. Tinggal sekarang kita mau menentukan langkah yang berikutnya. Tentu apa namanya untuk resign atau untuk mengembangkan bisnis berikutnya itu teman-teman bagusnya itu saya gini, carilah satu keahlian atau produk atau skill yang dibutuhkan banyak orang tetapi persaingannya kecil gitu, tetapi nilainya cukup besar. Jadi contoh misalkan gini, saya itu kan punya tim Pak, di kantor saya punya tim, ada tim SEO, ada tim Meta Ads gitu kan, kemudian ada tim Google Ads gitu, nilai transaksinya besar, nilai apa namanya nilai rupiahnya tuh besar gitu loh kalau di Amerika. Nah, per jamnya tuh dolarnya luar biasa. Tapi setelah saya cek, ternyata persaingannya di Meta Ads besar, luar biasa persaingannya gitu loh. Nah,
Maka saya mencoba produk apa, skill apa yang tetap tidak jauh dari Meta Ads, tidak jauh dari SEO, tapi persaingannya kecil. Ketika saya cari, ternyata ada yang namanya data analis, sama dengan punya Mas Arham. Ada namanya, Hmm. setelah saya cek itu ada, saya riset, itu ada yang namanya market research. Market research, kemudian analisa analitik Analitik, ya, analis, ya, data analitik, ya. ya meta analik, kemudian pixel analik itu ternyata persaingannya nggak begitu banyak. Memang yang membutuhkan itu nggak begitu banyak, tetapi satu transaksinya itu gede banget, Mas. Bisa $300, bisa $100 gitu loh. Itu Hmm. lumayan gitu loh. Ya, akhirnya yang untuk fast moving saya fokuskan ke sana. Yang untuk jangka panjang saya gunakan Meta Ads, Google Ads yang kontraknya panjang, mungkin setahun 2 tahun kayak gitu. Nah, kemarin nih video saya yang pertama itu sebenarnya video saya yang pertama yang ini sebenarnya kaget, saya kaget beneran. Itu sebenarnya saya iseng membuat video tentang remote job gitu kan. Eh, itu saya buat di hari pertama saya dapat job gitu loh. Walaupun akhirnya beberapa apa namanya jobnya di cancel. Tapi saya menemukan bahwa oh ternyata itu saya dapat job, saya mendapatkan inbox tiga, tiga klien, Mas. Tiga klien itu inbox saya itu di Hmm. bulan kedua, di Hmm. bulan kedua. Nah, setelah bulan kedua saya dapat inbox dari chat beberapa buyer yang memberikan saya penawaran. Nah, setelah apa namanya, yang saya cari apa? Yang pertama adalah saya nyari skill yang persaingannya nggak banyak. Yang kedua, saya membuat portofolio. Saya membuat portofolio di Upwork, saya membuat portofolio di Medium, kemudian di LinkedIn, saya buat portofolionya. Saya menggunakan kata kunci dan saya menyampaikan tentang value apa yang saya punya. Sehingga karena persaingannya nggak banyak, buyer ketika mencari apa namanya mencari solusi di Upwork ketemu kita gitu. Kalau kita bermain ke market industri yang pesaingnya banyak ya agak panjang Mas. Maka kalau Mas akan nanya berapa lama, maka yang perlu jenengan lakukan adalah nyari skill yang tidak jauh dari jenengan, tetapi persaingannya nggak banyak. Nanti mungkin lain waktu saya apa namanya saya cari carakan saya share caranya untuk mencari market. Kita bisa menggunakan tools namanya Keyword Planner, kemudian perpaduan Google Trend. Jadi nanti kita bisa melihat di Google Planner itu persaingannya tinggi atau tidak. Itu saya gunakan analisa itu. Jadi ada tools namanya Keyword Planner untuk melihat persaingannya tinggi atau tidak di apa namanya di SEO. Nah itu tapi saya kombinasikan ke dalam AdWords. Gitu Mas Arham. Jadi kalau bisa, saya pun sekarang juga komitmen Mas. Saya belajar hari ini itu setiap habis subuh, saya sudah di depan komputer, di depan laptop sampai jam 8. Itu saya fokus ke market luar. Jadi saya membangun brandingnya, saya membangun apa namanya personal brandingnya, saya membangun portofolio saya. Itu saya belajar komitmen. Jadi kalau kita mulai mulai ya di angka 0 sampai 1 juta itu fokus, konsisten, komitmen. Nah, kita fokus ke situ aja, fokus ke satu hal, kemudian komitmen terhadap apa yang kita goalkan, konsisten. Jadi, kalau misalkan sehari 2 jam ya 2 jam, sehari 3 jam, 3 jam untuk belajar. Maka apa namanya? Kalau kita, dan berikutnya adalah teman-teman silakan masuk ke komunitas. Grup itu yang saya bangun, itu salah satunya adalah supaya menjadi komunitas bersama, supaya kita bisa belajar bersama sebenarnya. Tujuannya itu seperti itu. Itu Mas, Mas Alkam. Siap. Terima kasih banyak Pak Edi ya. Berarti mungkin yang mau reconfirm aja sih. Berarti yang bisa saya lakuin karena kan membangun personal branding, cari market itu kan nggak cepet juga gitu ya. Maksudnya nggak serta-merta langsung orang percaya gitu. Jadi saya harus bangun itu, tapi saya punya keterbatasan secara waktu ini. Jadi apa namanya harus kerja kan full kan pagi sampai sampai sore gitu. Jadi saya cuma punya waktu paling ya habis subuh sama
malam gitu, di malam hari gitu. Jadi kayak eh ya itu sih. Berarti tetap saya jalanin dulu pekerjaan saya sambil saya terus membangun tadi ya pondasi biar cari market sampai ada gitu ya. Gitu sih. Makasih Pak Edi. Ya, saya coba ada ini. Ah, Saya share ini ya, metode belajar saya. Jadi saya teman-teman Mas Arkam, saya menggunakan Notion, menggunakan Notion untuk mengingatkan belajar saya. Misalkan saya sekarang belajar mengenai membuat portofolio misalkan. Saya buat portofolio, portofolio apa aja sudah done. Kemudian saya membuat tugas, tugasnya apa aja saya buka ini misalkan tugas saya ini membuat portofolio, membuat website, saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu berapa lama misalkan. Nah, ini adalah proses belajar saya yang berkaitan dengan saya mulai membuat portofolio. Tetapi untuk belajar skill saya beda. Saya belajar skill, saya akan menyampaikan di sini. Contoh di sini. Nah, ini sedang saya buat, yang sedang jalan. Misalkan ini saya sedang membuat portofolio tentang strategi planning. Saya targetkan tanggal sekian. Ini prioritasnya medium. Kemudian ini belum mulai. Nah, ini hal-hal yang perlu saya buat. Saya manage ya. Saya manage supaya eh, apa yang mau saya pelajari, kemudian prosesnya bagaimana, sampai di mana itu ada remindernya gitu loh. Nah, kelemahan kita itu kan di sini Mas, bahwa Mas Arkam kayak saya itu kan sedang ini apa namanya, sedang mulai membangun. Nah, kan tidak ada yang marahi kita gitu loh. Nah, maka kita perlu Ya, membuat benar. arahan supaya kita bisa membuat apa namanya, membuat metode supaya ada yang marahi kita gitu loh. Nah, metodenya bagaimana ya? Ada sistem gitu loh. Jadi sistem yang mengingatkan kita bahwa oh ini seperti ini lah, itu seperti itu. Nah, ini saya menggunakan Notion, ini Notion gratis ya. Notion gratis. Kemudian saya juga mulai hunting job misalkan, atau job ini saya buat logikanya, sorry, misalkan seperti ini posisinya udah mulai planning, sudah mulai progress, ada yang selesai, ada yang belum. Nah, ini saya buat supaya kita punya remindernya. Nah, ini kelebihannya Notion itu apa namanya? Ketika mulai jalan tuh ada notifikasi di HP, harusnya jalan kayak gitu. Oke, siap. Nanti saya pakai juga nih Notion kayaknya menarik. Wah, menarik banget, Mas. Mantap. Apalagi kalau saya itu kan pelupa orangnya. Iya, iya. Tapi keren Pak Edi ininya apa namanya YouTube-nya itu pas video tentang remote ternyata marketnya makin langsung meledak videonya terus terus banyak gitu ya yang pada masuk gitu ke Iya, channel YouTube-nya itu. ya itu sebenarnya Mas, sekali lagi bahwa sebenarnya awal itu saya itu ini Mas, saya itu kan orangnya pelupa Mas. Saya itu pelupa. Terus saya itu apa namanya? Saya itu apa Mas? Kadang kalau kita sudah jalan, kita kan lupa pada visi misi kan Mas ya. Kita lupa misalkan kayak dulu saya membangun usaha gitu kan, sudah jalan alhamdulillah omsetnya udah bagus, saya lupa bahwa tujuan utama bisnisnya itu apa gitu loh. Saya lupa dengan keluarga misalkan. Nah, itu saya nggak mau seperti itu. Nah, untuk mengingatkan saya itu saya harus membuat dokumentasi, membuat prasasti gitu loh Mas ya. Proses belajar saya Mhm. itu saya saya harus dokumentasikan. Nah, dokumentasi saya itu melalui YouTube. Awalnya itu saya buat YouTube Business Plus itu ya iseng, awalnya iseng mendokumentasikan saya lagi mulai bermain remote sama ekspor, kemudian saya dokumentasikan dulu. Saya kaget kok meledak gitu loh. Yang nonton sekarang 25.000. Saya kaget gitu loh. Malah saya ketakutan sendiri kok yang nonton saya banyak banget gitu loh. Saya ini apa Iya, namanya? iya. Ya, tapi banyak 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 ini Mas, banyak alhamdulillah ya, alhamdulillah itu saya kaget banyak yang kontak saya itu habis PHK, kemudian apa Betul, namanya, betul. wah banyak banget itu loh Mas. Kasihan tuh loh, kasihan. Sedangkan saya ikut komunitas komunitas yang apa namanya, yang khusus membahas remote, bayarnya mahal Mas. Yang nafkah online bukan, Pak? Bukan hotel ya, itu Etsy. Oh, beda lagi. Oh iya, beda lagi. Ya. Itu kan bayarnya mahal juga gitu loh Mas. Tapi kan kalau Iya, iya. nggak, maka
kemarin iseng saya membuat grup itu ya sebenarnya saya nggak berasumsi banyak banyak orang itu baik gitu gitu loh. Walaupun walaupun ada Iya, orang iya. yang marahin saya juga ada. Hmm. Tapi Tapi nggak. kalau dilihat dari segmentasinya apa namanya channel YouTube-nya itu memang isinya karena kebetulan momentum lagi banyak yang pada PHK ya, terus Iya. ya Indonesia gelap lah bahasanya. Banyak orang mencari kerja susah. Nah, tapi sisi lain ada juga nih market yaitu orang-orang yang pengen shifting dari kayak aku nih misalnya aku Hmm. orang yang masih kerja terus pengennya sebenarnya gak mau nih diatur-atur gitu kan kerja mulu capek 9 to 5 pengen keluar dari sistem ini pengennya kerja bebas work from everywhere apa work from anywhere jadi kayaknya marketnya jadi makin luas gitu loh dengan video yang Pak Edi itu nanti mungkin next video YouTube-nya kalau ini saran gitu ya mungkin Ah. kalau misalnya bikin bikin video YouTube lagi ya sesuai dengan market-market ini gitu karakter-karakternya ada yang mungkin dia yang bekerja terus pengen pindah terus ada juga yang tadi ya lagi nyari-nyari kerja kayak tadi Pak Gita itu kan butuh apa namanya saat ini saya butuh cari pekerjaan gitu nah itu jadi lebih luas gitu market dari videonya gitu. Oke mas. Oke mas. Ini mungkin statement terakhir ya. Ini udah jam 10.30. Mm-mm. Ini saya ini alhamdulillah ada beberapa job konsultan ya, konsultan digital marketing. Tahun 2023 itu saya diminta menjadi konsultan BUMN. Saya ke Jakarta, kemudian saya beberapa minggu di Jakarta untuk apa namanya, untuk melatih tim yang ada di BUMN itu tentang digital marketing. Pada waktu itu saya diminta merekrut 5 divisi, desainer, copywriting, advertising, content writer, sama CS. Setiap divisi itu 5 orang. Nah, 5 orang ya. Nah, kemudian saya diminta merekrut. Saya dibayar oleh BUMN, kemudian untuk melakukan rekrutmen. Nah, terus terang Mas, ketika munculnya AI, dari 25 orang ini, saya hanya rekrut 3 orang. Yang 3 orang ini menyelesaikan masalah 5 divisi tadi. Nah, ini sekarang contoh misalkan saya membuat video apa namanya YouTube atau membuat konten. Awalnya itu kan saya sebenarnya introvert, saya itu aslinya introvert. Saya itu nggak bisa ngomong misalnya. Kemudian, Sama Pak. ya kan? Nah, teman-teman bisa menggunakan menggunakan contoh ya untuk voice over. Teman-teman bisa menggunakan eh, apa Eleven Lab itu untuk voice over. AI Oke. AI Kemudian membuat video itu teman-teman bisa menggunakan Hyperlab, Hyper Natural. Itu sudah jadi video. Kita bikin skripnya, kemudian masukin Eleven Lab, jadi voiceover, suaranya, kemudian dimasukkan ke Hypernatural, sudah jadi video, durasi berapapun gitu. Itu sudah ada videonya gitu loh, sudah ada fotonya. Nah, yang lebih gila lagi, kita bisa menggunakan Heiken.ai. Heiken.ai itu gini, saya merekam saya 30 detik, misalkan saya bilang, halo nama saya Dibudianto, saya tinggal di Jogja, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Saya ngomong 30 detik. Nah, dari wajah saya, kemudian suara saya, itu saya masukkan ke Heiken.ai, itu jadi avatar. Saya bisa membuat video durasi panjang, saya cukup membuat skripnya saja, saya posting di situ, nanti foto, video, dan suara saya itu sudah jadi. Tanpa saya merekam gitu loh, Mas. Nah, iya iya ini pernah ngeri-ngeri gitu loh. Tapi ngeri ngeri ini solusi-solusi. Tetapi maka sekarang begini, berubah atau punah. Ketika kita sekarang itu munculnya AI, itu jadikan teman gitu. Karena saat ini kalau kita ini tidak membangun dari awal, maka kita akan dilibas gitu. Nah, ini salah satu menjadi pertimbangan dulu ketika 2003 itu saya diminta merekrut karyawan sebuah BUMN yang harusnya saya rekrut 25 orang, saya ya merekrut 3 orang. Karena apa? Semua bisa diselesaikan dengan AI.
Solusi, solusi. Tetapi ini mendistrap kita, Mas. Mendistrap kawan-kawan gitu loh. Maka saya pengen berbagi, ayo bagaimana kita bertumbuh. Jujur Mas ya, di kantor saya di Joko Kapro itu ada aula. Aula ada mesnya juga untuk belajar. Yang belajar di tempat kami, yang camp di tempat kami itu gratis, Mas. Saya tidak ambil biaya apa namanya. Ada anak buah saya yang murid saya yang omsetnya 1 miliar tuh ya ada. Ada satpam di bandara di Jogja itu sekarang jualan kopi itu belajar di kami 2 bulan gratis, betul-betul gratis. Kalau makan sendiri-sendiri ya. Nah, tujuan saya membangun itu adalah bagaimana ini bertumbuh gitu loh. Maka kemarin ada yang komen komen bahwa saya ambil keuntungan, enggak, itu saya nggak main di situ gitu loh. Iya, Alhamdulillah saya iya. udah punya bisnis itu. Karena sejak 2013 saya sudah bikin pelatihan-pelatihan dan pelatihan itu kalau untuk UMKM, untuk milenial gratis di tempat saya gratis. Tapi kalau untuk corporate saya memang ngambil ngambil apa namanya ngambil keuntungan karena di corporate ya atau perusahaan. Tapi kalau untuk UMKM gratis. Nah, saya pengen YouTube saya itu bermanfaat bagi teman-teman. Ayo kita bertumbuh bahwa kalau kita nggak segera berubah, kita punah gitu loh. Kita berbahaya dengan munculnya banyak hal kayak gini gitu loh. Tujuan saya tuh kayak gitu. Mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, alhamdulillah. Ada satu lagi mungkin pertanyaan yang mungkin terakhir ya. Silakan. Oke, kalau nggak ada, mungkin alhamdulillah ini sudah jam 10.36, sudah 1,5 jam kita diskusi, kita ngobrol. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, silakan teman-teman, saya tolong di-review sebentar. Tolong di-review teman-teman yang hari ini hadir, silahkan mereview tentang materi saya di grup. Kemudian kalau nanti sudah mereview, saya masukkan ke grup khusus untuk yuk kita belajar bareng. Saya kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kalau nanti teman-teman tertarik, kemudian ada kendala, saya siap membantu sesuai dengan kemampuan saya membantu. Silahkan teman-teman mereview tentang materi saya, di-share di grup, kemudian nanti yang share di grup, nanti saya masukkan ke grup terbatas ya, tidak ada biaya apapun. Kemudian kita belajar bareng. Yang pengen belajar ekspor ya ekspor, yang belajar remote ya remote, nanti ada grup khusus sendiri. Sekali lagi bahwa untuk remote saya masih belajar, tapi saya pengen punya komunitas yang bisa kita belajar bareng untuk bertumbuh bareng-bareng. Insya Allah demikian teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf jika dalam diskusi malam ini ada kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi saya tunggu reviewnya. Kemudian kita nanti belajar bareng untuk kita bertumbuh bersama. Insya Allah demikian gitu dari saya. Saya Kumulahera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sukses untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Sehat-sehat selalu. amin, amin. Terima kasih, Pak.